الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang ada dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana hujan, tapi jamaah yang datang tidaklah berkurang. Mungkin hujan itu bisa diatasi dengan berbagai cara. Lebih-lebih mereka yang punya mobil. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para cendekiawan dan seluruh umat Islam yang ada di saat ini. Mudah-mudahan Allah akan melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kaum muslimin yang ada di dunia ini. Dan marilah kita turut berdoa agar kaum muslimin yang ada di Gaza selamat, bukan hanya sekedar damai, tapi damai yang sebenarnya, bukan damai yang dibuat-buat untuk mereka mengatur kembali menghantam rakyat yang ada di Gaza itu. Kita selalu berdoa sesudah salat yang seperti tadi didoakan oleh imam, dan kita turut mengaminkan semoga damai ini benar-benar damai, terwujud dua negara, negara Palestina yang ada sekarang ini. Walaupun negara-negara Arab tidak berani mendukung negara Palestina karena mereka berhutang dengan Amerika dan Eropa. Hadirin yang berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Al-Kahfi. Dan kita masih menceritakan usulan orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka
punya jabatan dan punya kekayaan, mau datang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat tidak ada orang miskin di sekitar beliau. Jadi mereka tidak mungkin duduk orang kaya dengan orang miskin. Tapi kita di dalam masjid ini atau di tempat-tempat yang lain, masalah miskin dan kaya bukanlah sebab kita tidak bisa dekat. Yang kaya membantu yang miskin pun membantu yang kaya, sehingga terjadi hubungan silaturahim antara orang muslim yang kaya dengan orang muslim yang miskin, antara orang muslim yang berpangkat dengan orang muslim yang tidak ada jabatan apa-apa. Hadirin berbahagia, kita juga sudah menceritakan bagaimana keadaan umat kalau nanti akan terjadi kiamat. Di antaranya gunung gemunung, benda-benda yang ada di atas bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusayyirul jibal, kita akan pindahkan gunung. Kemana dipindahkan? Tidak diberitahukan. Yang jelas gunung itu pindah tempatnya. Kemudian kita juga sudah menceritakan firman Allah yang berbunyi, nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan, nadu syurakai, panggillah sekutu-sekutu aku yang kamu angkat menjadi sekutu. Ada Lata, ada Uzza, ada Manata dan sebagainya. Alladzina za'amtum, yang kamu anggap itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Kamu saja yang menganggap dia Tuhan. Fada'auhum, panggil sekarang mereka. Yang kamu anggap dulu kamu berdoa, kamu sujud di kakinya, sekarang panggil mereka. Falam yastajibu, tapi kenyataan Allah mengatakan mereka tidak bisa menjawab. Mereka adalah Tuhan yang dibuat dari batu, dan mereka tidak tahu bahwa mereka itu disembah oleh manusia. Waj'alna bainahum mawbiqa, kami jadikan di tempat-tempat itu mawbiqa, tempat kebinasaan. Hadirin berbahagia, sekarang kita sambung ceritanya dengan firman Allah, wara'al mujrimuna an-nara fazannu annahum waqi'uha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'al mujrimuna an-nara fazannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Orang yang berbuat jahat, mujrim. Mujrim itu orang berbuat jahat atau orang yang menjahati orang lain. Wara'al mujrimuna an-nar, orang jahat melihat api neraka. Bukan masuk, tapi melihat saja. Fazannu, dan mereka menduga. Ada ulama yang menerjemahkan mereka yakin annahum muwaqi'uha, mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut. Jadi neraka diperlihatkan kepada mereka padahal belum ditimbang amalan. Kita akan masuk neraka atau masuk syurga, insya-Allah. Orang-orang yang salat di Masjid Raya Baitur Rahman ini kita doakan untuk masuk syurga Jannatun Naim.
dan yang salat di musalla-musalla, di menasah-menasah di Aceh ini, semoga mereka masuk syurga Jannatun Naim atau syurga Firdaus. Tetapi ketika orang salah melihat api neraka, fazannu annahum muwaqi'uha, mereka yakin atau mereka menduga mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut. Berapa jauh antara mereka dengan neraka? Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal kafira yara jahannam. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang kafir melihat neraka jahannam. Fayazunnu annaha muwaqi'atuhu min masirati 40 sana. Jarak antara orang kafir dengan neraka 40 tahun jalan kaki. Sampai di mana? Kita bisa menduga. Kalau 40 tahun mungkin lebih jauh dari Pulau Jawa. Mungkin di benua Australia. Mungkin di benua Amerika. Dari sana mereka melihat api neraka dan mereka menduga mereka akan masuk ke dalam api neraka tersebut. Fayazunnu annaha muwaqi'atuhu min masirati 40 sana. Perjalanan 40 tahun. Kalau kita jalan, api neraka yang ada di situ sudah kita lihat dan diperlihatkan kepada orang kafir. Hadirin yang berbahagia, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Al-Furqan ayat 12. Dari jauh mereka sudah mendengar taghayyuzan. Taghayyuzan itu gemuruh. Api itu menyala, nyala itu disebut dengan gemuruh dan terdengar perjalanan 40 tahun antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau kita di sini ada api 1 kilometer, tidak kita tahu apa yang terjadi. Tapi api neraka 40 tahun sudah diketahui ada oleh orang yang akan masuk ke dalamnya. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Mereka mendengar api neraka gemuruhnya dan marahnya. Seperti api itu seperti marah dia. Itulah keadaan tempat itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Ini untuk orang kafir saja. Sementara kita yang beriman, apalagi jamaah tetap yang salat di masjid ini, saya kira mereka tidak akan mendengar suara itu. Walam yajidu minha masrifa ay lam yajidu 'anil nari ma'dilan ila ghairiha li'anna al-malaikata tasuquhum ilaiha. Mereka tidak akan mendapat tempat berpaling dari tempat itu karena malaikat akan membawa orang kafir ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang salat berjamaah
baik di masjid raya atau di masjid-masjid yang lain, atau di musalla-musalla yang lain, atau di manasah-manasah yang lain, mereka sudah masuk ke dalam syurga Jannatun Naim, atau syurga Firdaus, atau syurga-syurga yang diberi nama dalam Al-Quran dengan berbagai macam nama. Di sini kita lihat bagaimana orang kafir takut, dan takut mereka tidak mungkin diulang lagi. Kalau kita takut sekarang, kita bertaubat, mudah-mudahan perbuatan itu tidak akan ada untuk kita. Tapi kalau kita tidak bertaubat, sudah berbuat jahat, sudah mencuri uang orang, sudah berzina, sudah macam-macam kita buat, kita tidak bertaubat, itu kemungkinan kita akan bersama dengan orang-orang kafir. Tetapi kalau kita ada iman, kita akan keluar lagi. Imanlah yang berperan untuk mengeluarkan kita dari api neraka. Hadirin berbahagia, ini walam yajidu anha masrifa ay fi hin anna bainaha mawbiqa wa aidan la yajiduna mafarran yafirruna fi. Mafarran, tempat lari dari api neraka. Mereka tidak mungkin lari dari api neraka karena mereka selalu dijaga oleh malaikat untuk masuk neraka. Ayat 54 dari surat Al-Kahfi berbunyi, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Ini kembali cerita ke dunia. Kami, kata Allah, selalu menjelaskan di dalam Quran untuk umat manusia, bukan untuk umat muslim saja, untuk umat manusia seluruhnya. Min kulli mathal, dari perumpamaan-perumpamaan, cerita-cerita, supaya mereka tidak berbuat seperti itu. Cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika malam terlihat bintang, Nabi Ibrahim membuka logika orang-orang kafir. Ketika bintang terlihat, bintang itu besar, tapi yang terlihat kepada kita kecil. Kecil bintang itu. Maka katanya, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Membuka logika kepada orang-orang kafir. Tapi entah berapa jam kemudian dia hilang. Saya tidak akan tunduk kepada Tuhan yang hilang dan muncul kemudian hilang lagi. Tidak. Jadi bintang itu bukanlah Tuhan, kata Ibrahim alaihissalam. Dan cerita itu diceritakan dalam surat Al-An'am. Dan kita bisa baca bagaimana logika yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Terlihat bintang, itulah Tuhan. Tapi dia hilang, Tuhanku tidak pernah hilang, aku tidak anggap dia Tuhan. Kemudian terlihat lagi bulan. Bulan kelihatan lebih besar dari bintang. Tapi ahli-ahli yang sudah belajar tentang bintang dan bulan mengatakan bintang lebih besar daripada bulan. Hanya bintang lebih jauh letaknya daripada bulan, maka bulan kelihatan besar. Katanya, inilah Tuhanku.
Waktu bintang sudah dianggap bukan Tuhan, bulan inilah Tuhanku. Waktu bulan hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku tidak pernah hilang. Jadi dia tidak menganggap bintang sebagai Tuhan, tidak menganggap bulan sebagai Tuhan. Siangnya kelihatan matahari yang lebih besar. Apa dia bilang? Inilah Tuhanku. Tapi di waktu maghrib, matahari tidak ada lagi. Tuhanku tidak pernah hilang. Maka logika yang dibuat oleh Nabi Ibrahim boleh saja diikuti oleh orang-orang lain, supaya orang yang berlogika dapat berdebat antara A dengan B. Nabi Ibrahim berlogika membuka pikiran orang. Apa dia bilang? Dia ditanyakan orang, Tuhan pernah hilang atau tidak? Tidak. Tuhan itu terus ada dan tidak pernah hilang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan itu terus hai, hidup, qayyum, mengatur dunia ini. Dunia ini kalau tidak diatur, dia akan porak-poranda, akan paradok antara bumi dengan bintang, bintang dengan matahari dan seterusnya. Tapi Allah mengatur mereka. Oleh sebab itu, Allah melanjutkan ceritanya. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal. Masal itu banyak sekali. Di antaranya orang Yahudi dengan Nabi Musa alaihi salam berdebat. Ketika disuruh masuk al-ard al-muqaddasah, tanah suci mereka, tanah suci umat Islam juga, Masjidil Aqsa. Dia bilang, di sana ada orang yang lebih pintar, yang lebih kuat dari kita. Jangan masuk. Selama mereka ada, saya tidak akan masuk. Kami tidak akan masuk, kata Bani Israel. Keras kepala dia. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu dengan Tuhanmu, berperanglah memerangi orang-orang yang kuat itu. Demikian keras kepalanya orang Bani Israel memaksa Musa untuk pergi dengan Tuhannya berperang, sedangkan inna huna qa'idun, kami duduk di sini, kami bersantai-santai di sini, sedangkan engkau Tuhanmu silakan berperang. Hadirin berbahagia, ini debat yang selalu ada dalam Al-Quran. Sekarang kita baca debat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj asy-Syaikhan wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim an Ali karramallahu wajhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan. Kalau kita tanya kepada orang ahli hadis, saya bukan ahli hadis. Syaikhan itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, hadis itu berada di bawah Al-Quranul Karim. Di atas Al-Quran, baru di bawah hadis muttafaqun alaih. An Aliyin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali yang dimuliakan wajahnya.
anna an-nabiyya tarraqahu wa Fatimata lailan. Satu malam Nabi datang ke rumah Ali. Di situ ada anaknya bernama Fatimah radhiyallahu anha. Faqal, Nabi bersabda, sesudah diketok rumahnya, Nabi bersabda, ala tusalliyan, apakah kalian berdua salat? Apa salat tahajud atau salat apa? Enggak tahu kita. Faqultu, maka dijawab oleh Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, jiwa kami ini dalam kekuasaan Allah. Fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsna, fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsana, kalau dia ingin menghidupkan kami di akhirat nanti, hiduplah kami. Jadi tidak perlu salat, tidak perlu, yang penting kami mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fansarafa, maka Nabi pergi karena jawaban yang tidak menyenangkan itu dari Ali bin Abi Thalib. Fansarafa hina qultu dzalik, dia pergi ketika aku mengatakan itu. Innallaha innama anfusuna biyadillah, jiwa kami di dalam kekuasaan Allah. Kalau nanti kami dibangkit, bangkitlah kami. Tapi kalau tidak bangkit, tidak bangkit kami. Nah, gitulah kira-kiranya. Walam yarji' ilayya syai'an, dan dia tidak menjawab kepadaku yang lain. Tsumma sami'tuhu, kemudian dia pergi, wa huwa muallin, dia berpaling, yadribu fakhidahu, dia memukul pahanya. Orang yang mukul paha berarti dia itu tidak senang. Jawaban Ali bin Abi Thalib itu tidak menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan Nabi bersabda sambil memukul pahanya, Nabi bersabda, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, manusia itu paling banyak debatnya. Sayyidina Ali berdebat dengan Nabi, orang Yahudi berdebat dengan Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim berdebat dengan Nabi Ibrahim. Debat itu terus ada. Maka kita waktu diperintahkan sesuatu tidak perlu kita debat. Misalnya Al-Quran, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Karena kami tidak pernah salat. Maka kita mendengar cerita itu, langsung kita salat, langsung kita pergi, hayya 'alas shalah, kita pergi salat, atau kita salat di tempat yang dekat dengan kita. Begitulah. Jangan kita berdebat, ini salah, itu salah, dan sebagainya. Tidak. Hadirin berbahagia, orang musyrik atau orang kafir, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Al-Anfal ayat 32. Orang musyrik berkata, ya Allah, apabila Quran itu benar adanya, datang dari sisimu, maka fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama',
Coba lemparkan batu dari langit kepada kami, biar kami mampus semuanya. Itu keras kepalanya orang kafir ketika Rasulullah menyuruh mereka berbuat baik. Tidak mau. In kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Atau datangkan azab yang lain. Jangan lemparkan batu kepada kami. Datang yang lain. Apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan mati seketika ketika malaikat menyerbu kampung mereka. Hadirin berbahagia, itulah manusia yang selalu berdebat, tidak mau mengerjakan yang baik karena yang baik itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin tidur di waktu subuh. Hawa nafsunya tidak mau hartanya berkurang, tidak mau diberikan zakat. Hartanya tidak mau berkurang kalau dia pergi membeli tiket pergi umrah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita sekarang tidak perlu berdebat lagi. Yang disuruh kalau kita sanggup, kerjakan. Pergi ke masjid, pergi ke tempat musalla yang dekat dengan rumah, pergi bagi uang kepada orang miskin. Dan kalau kita menyuruh pekerjaan kepada orang miskin, berikanlah upah yang setimpal dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Bukan kita berdebat, ini salah, itu salah dan sebagainya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka sekali berdebat. Tadi saya mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan masuk ke al-ardul muqaddasah, tanah suci. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Datanglah kamu dengan Tuhanmu, perangilah mereka. Demikian keras kepalanya orang Bani Israel. Maka kita yang ada sekarang ini jangan keras kepala. Dan alhamdulillah, kalau saya lihat jamaah yang ada di sini adalah jamaah yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa semoga jamaah-jamaah ini akan menjadi penghuni syurga Jannatun Naim di akhirat kelak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk saya pribadi dan ada faedahnya untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun